sudah menyampaikan penjelasan pada penanya pertama tadi Bapak Krismano Sinamarta, dua sekaligus sudah terjawab begitu. Mudah-mudahan puas Pak Krismanus apa yang disampaikan Buder tadi. Begitu juga tentang sharing bagaimana melibatkan orang tua, jangan sampai kita takut kehilangan kekuasaan diintervensi, tetapi kita melibatkan sebagai suatu organisasi begitu. Persaudaraan sejati harus dibangun begitu, agar apa yang menjadi cita-cita dari sekolah itu bisa terwujud. Lalu tadi tantangan sekolah gratis sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Kristiawan Triwardana, sharing dari Buder tadi. Hampir sebagian besar sekolah-sekolah Katolik mendapat tantangan seperti itu saat ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di daerah utamanya terkait hadirnya sekolah gratis ini. Tetapi kita harus semangat Pak Kristiawan, kita bersama-sama melalui kegiatan program POP ini, konsorsium ini ya, Ismaya, mudah-mudahan kita bangkit bersama untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Sekolah Katolik, Yayasan Katolik harus tetap hidup sampai kapanpun begitu. Baik, masih ada pertanyaan ini yang belum terjawab ini karena ditujukan pada Mas Hendi. Ini yang bertanya Bapak Kristiawan Triwardana. Bagaimana budaya sekolah itu dapat diintegrasikan dalam sebuah dokumen kurikulum yang nyata dan bisa aplikatif begitu? Ya. Monggo Mas Hendi. Ya, terima kasih Pak Eko. Pak Kristiawan, terima kasih atas pertanyaannya. Juga menjadi masukan yang baik, memberi semangat optimis pada kami pengembang program di Yayasan Pangudi Luhur bahwa program kita itu sambung dengan realitas. Karena ketika membuat program ini, Ketua Yayasan kami, Buder Martinus, selalu wanti-wanti jangan sampai program yang kita buat itu tidak sambung dengan apa yang pemerintah harapkan. Satu, baik itu termasuk AKM dan core kurikulum dari pemerintah. Tapi yang kedua, kita juga perlu mempertegas identitas sekolah Katolik dan jati dirinya, memantapkan lagi kehadiran sekolah Katolik supaya kita mempunyai unsur bangga dan ingat bahwa sekolah-sekolah kita itu sekolah Katolik, bukan sekolah negeri. Maksudnya sekolah swasta ya, swasta Katolik, bukan swasta negeri. Bukan swasta negeri, maaf, bukan sekolah negeri. Lalu yang ketiga, kurikulum yang kita hasilkan besok itu kan berdasarkan potensi lokal, daya lokal, nilai-nilai inti dari masing-masing yayasan. Itu supaya nanti kita itu mampu untuk mengklarifikasi para pemilik sekolah atau petugas lapangan sekolah yang kadang-kadang ini mungkin kurang paham betul tentang dinamika sekolah. Ya, kita sebagai kepala sekolah kan sering gitu ya, sering saya mendengar sih, saya bukan kepala sekolah tuh, hanya mendengar cerita-cerita bahwa pemilik sekolah dan petugas lapangan dari dinas yuk gencar terus pertanyaan ini terus. Dan nanti kita akan dipandu oleh tim ahlinya, ya, ahli kurikulum, untuk bagaimana kita berani mengklarifikasi dengan benar dan baik. Benar maksudnya kita menjalankan ini sesuai dengan pedoman-pedoman aturan pemerintah, dengan benar, dengan tepat. Lalu yang baik itu seperti apa? Yang baik, yang efisien, langsung mendarat ke tempat sasaran seperti nilai-nilai inti tadi atau budaya sekolah itu. Inilah budaya kita, keunggulan inilah hasil eksistensi esensi diri masing-masing pribadi di sekolah. Gitu Pak Kristiawan Wardana. Jadi ada poin-poin yang akan kita tawarkan untuk kurikulum kita pelajari bersama besok. Gitu, terima kasih. Boleh nambah dikit Pak Hendi? Oke, monggo. Jadi memang kurikulum yang dari pemerintah sudah oke lah, tapi kan sekolah itu punya wewenang mengembangkan namanya juga kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mestinya masing-masing sekolah punya karakteristik. Contohnya budaya sekolah. Di dalam pengembangan diri siswa, di sana kan ada macam-macam kegiatan yang bisa dimunculkan. Pengembangan diri siswa dalam hal kerohanian, apa? Nah, itu harus diwujudkan.
Tadi ada slogan, ada seremonial, ada macam-macam, itu bagian dari penanaman nilai, internalisasi. Mengapa kita tadi di awal pertemuan menyanyikan Indonesia Raya? Itu kan bagian dari internalisasi menggemakan terus-menerus rasa cinta tanah air. Mengapa jam 12 siang kita doa malaikat Tuhan? Itu bagian dari internalisasi nilai-nilai. Nah, silakan nanti di kurikulum itu juga dibuat yang agak rinci kegiatannya, lalu pelaksanaannya, pengendaliannya terlaksana atau tidak. Ini bukan perkara mudah. Ya. Lalu dievaluasi ini otomatis hanya sekedar jalan atau sungguh berkualitas pelaksanaan kegiatannya itu. Itu ada macam-macam yang bisa harus dilakukan. Kalau itu terkait dengan budaya. Itu Pak Kris ya, makasih. Terima kasih Bud atas tambahan masukan, dan nantinya akan nilai-nilai tadi menjadi hidden kurikulum. Ya, tadi Pak Kris juga sudah berkata hidden kurikulum, nanti bagaimana itu diimplementasikan di kurikulum. Tidak hanya kurikulumnya seperti tadi yang Bud Warto katakan, intra, ekstra, kokurikuler, bahkan non-kurikuler ketika kita pastoral keluarga. Itu akan lebih istimewa lagi sebagai sekolah Katolik. Begitu, matur nuwun, terima kasih. Boleh menambahkan sedikit Pak, kalau mohon izin. Ya, silakan Pak. Silakan, monggo Pak Kris. Mungkin satu Pak Robertus ya. Acuannya untuk yang dokumen kurikulum memang sudah terkonsep dengan baik. Hanya mungkin saudara mengingatkan saja satu tolak ukur yang mungkin boleh kita perubahannya adalah harus sesuai dengan itu untuk instrumen akreditasi itu yang jadi utama, karena ketika kami sosialisasi dan pelatihan akreditasi itu amat sangat ribet, dan ketika kita ada hal yang berbeda tidak sejalan dengan akreditasi, maka nanti akan kerjanya akan berlapis-lapis, nanti kita akan akan mengabdi pada semakin banyak tuan nanti kan seperti itu yang pertama, mungkin sedikit ya Pak Eko ya. Nah, menurut Bapak Ibu artinya mungkin kalau kita di pendidikan di sekolah Katolik yang mungkin ini sudah usulan saja ataupun sharing, kita sudah mulai banyak ketinggalan, sementara kita dulu pionir gitu kan, dulu Bapak Ibu ya. Kita mengawali dengan sekolah dengan asrama. Nah, di tempat yang berbeda itu sudah mulai ada pesantren, dan mereka sepertinya sudah lebih maju dari kita, dan itu menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kemudian kita yang mengawali, kita yang menjadi pionir, tapi kemudian kita malah tertinggal di belakang. Itu yang terjadi di daerah kami seperti itu. Jadi mereka memang sudah melakukan apakah kemudian menduplikasi dari kita atau adopsi dari yang kita, kemudian mereka mengembangkan, tapi justru mereka malah menjadi lompatan yang amat luar biasa, dan itu mungkin cukup menjadi perhatian khusus bagi kita, utamanya untuk sekolah-sekolah di bawah gereja ini yang menjadi perhatian kita. Mungkin itu hanya untuk warning saja untuk mengingatkan kita semua, saudara dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Boleh obatnya Pak, saya tambah satu. Obatnya satu Pak, penyebabnya. Eranya berbeda, pengalaman berbeda, kita sudah selesai, sudah merasa lelah, tapi mereka sedang tumbuh. Kalau mereka sekarang mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari, mereka dengan bahasa ini amanah. Kita masih enggak bekerja dengan mengatakan ini panggilan. Itu aja. Di situ titik bedanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Darwarto tambahannya. Pak Indi, cukup? Pak Indi, cukup ya? Ya, terima kasih. Cukup rasa saya, maksud nanti instrumen-instrumen akreditasi, apakah suara saya sebenarnya terdengar ya? Instrumen-instrumen akreditasi nanti besok kita akan bicara soal kurikulum, bagaimana menyiasati ini semua. Kadang-kadang kita itu, maaf sekali, asesmen kompetensi minimum. Padahal itu tidak minimum di sekolah kita yang ada di mana-mana ya. Itu minimum di mana? Apakah itu minimum juga di antara Jawa, Sumatera, antara Manado dengan Sangihe? Itu kan juga berbeda. Ya, dan itu sih sebenarnya Pak,
nanti akan kita bahas besok ya. Bagaimana kita mensiasati ini semua, yang berani ngeyel karena kita memiliki dan baik. Seperti tadi yang dikatakan Gerwanto, kita bukan hanya menjalankan tugas entah itu tugas administrasi, entah itu birokrasi, tapi ini panggilan kerasulan mengajar. Itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Endi yang sudah menambahkan tadi apa yang menjadi pertanyaan tadi yang dari Pak Kristiawan Triwardana. Saya kira cukup Pak Kristiawan. Semakin kita dikuatkan karena kita semua berkehendak baik untuk memajukan dunia pendidikan ini, utamanya untuk melayani kaum muda. Baik Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, meskipun waktu kita ini sudah menunjukkan pukul 11:10, tapi kami masih memberi kesempatan kepada Bruder, Suster, Bapak, Ibu untuk bisa bertanya terkait dengan pemaparan dari Bu Derwarto maupun Pak Endi tadi untuk termin kedua, termin terakhir di dalam diskusi kita secara virtual pada siang hari ini. Dua penanya ini sudah ada Pak Akan, Oke, nanti mungkin Suster ini yang belum ini tadi ya. Ini Bapak-bapak semua ini ya. Suster nanti mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau ibu-ibu yang hadir di sini sebagai mentor-mentor kepala sekolah yang hebat yang nanti akan menularkan apa yang kita dapatkan dalam trainer of training ini. Nanti kami persilahkan perwakilan dari suster atau ibu-ibu. Oke, Pak Aka kami persilahkan. Monggo Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya akan bertanya untuk yang materi kedua tadi terkait dengan budaya sekolah, Pak Hendi. Tadi disampaikan capaian modul budaya sekolah adalah slogan sekolah. Nah, yang saya mau tanyakan, di sana ada kalimat yang saya masih belum paham, terkait slogan yang dibuat tidak boleh mereduksi dari pengalaman. Nah, ini maksud saya tanya pengalaman yang mana, Pak Endi? Artinya, di tempat kami sudah punya slogan. Slogan itu kan kata atau kalimat pendek yang itu yang mencolok, yang sedianya itu akan menyampaikan kepada orang yang membaca tujuan dari slogan itu. Nah, kalau di tempat kami punya slogan, memang berdasarkan pengalaman, tapi pengalaman yang kurang baik, sehingga dengan slogan itu harapannya itu menjadi baik. Nah, pertanyaan saya, tidak boleh mereduksi dari pengalaman ini, maksudnya bagaimana Pak Hendi? Matur nuwun. Terima kasih Pak Aka. Langsung dijawab Pak Hendi. Ya. Monggo Mas Hendi. Mereduksi dari pengalaman-pengalaman konkret itu maksudnya tidak sambung, Pak. Jadi pengalaman-pengalaman ini, pengalaman-pengalaman yang kemarin kita jumpai ketika membuat core value atau mencari dinamika sekolah berdasarkan lokal genius itu kan berdasarkan pengalaman siswa untuk sekolah. Lalu jadi saat membuat slogan ini juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman itu. Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya di sekolah sudah mempunyai slogan, bagaimana ini direfleksikan ulang. Slogan ini direfleksikan ulang. Yang tadi sekiranya, mungkin dari slogan itu kan pasti ada refleksi, Pak. Yang tadinya refleksi yang negatif menjadi refleksi yang lebih positif. Itu lebih untuk menjembatani dan mengakurkan ini, karena kepala sekolah yang sudah mempunyai slogan itu tidak serta-merta langsung membongkar itu semua, tetapi merefleksikan ulang bagaimana slogan-slogan itu kita refleksikan dalam terang yang baru berdasarkan core value yang ditemukan, lalu berdasarkan lokal genius dan tantangan global ke depan. Begitu kira-kira Pak Aka. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Bagaimana Pak Aka? Sampun cekap. Terima kasih Pak Aka. Masih kami buka untuk satu penanya lagi. Suster, Bapak Ibu. Oke. Suster ya, terima kasih Suster. Saya Pak. Ya. Suster. Enggak, sebelumnya saya mau saya lihat di chat ini selalu diingatkan untuk isi presensi, barangkali masih. Ya, terima kasih Suster. Pertanyaan saya mungkin untuk Mas Hendi, ini menyangkut budaya sekolah. Dikatakan bahwa
Itu yang memuat apa yang dimiliki, kekayaan-kekayaan apa yang dimiliki oleh sekolah itu. Mungkin untuk saya masih membutuhkan penjelasan yang lebih, barangkali mungkin ada juga nanti sharing dari Bu Derwarto, bagaimana ini dibuat di Pangudi Luhur, karena Bu Derwarto sudah punya pengalaman yang sangat panjang sebagai kepala sekolah. Kemudian tadi Bruder mengatakan bahwa sekolah yang diburu saat ini adalah, yang selalu diburu oleh masyarakat adalah sekolah yang memperhatikan hal religius dan disiplin. Kemudian, dan ini juga memang belakangan ini kami membuat survei kepada orang tua, yang menjadi pasar kami adalah bahwa ini juga yang menjadi harapan mereka terhadap sekolah kita, disiplin dan religiusitas. Kemudian, tapi ini loh, tadi Bruder mengatakan mengenai soal bakat ya. Kita biasanya dalam misi itu kita mau mengembangkan setiap anak itu sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Tadi Bruder mengatakan kalau ada 10 orang yang memilih misalnya kegiatan ekstra tertentu, itu harus kita laksanakan. Pengalaman kami di sekolah memang ekstra kami itu bisa dikatakan itu aja. Nah, tetapi kebetulan memang peminatnya banyak. Misalnya basket itu biasanya peminatnya banyak sekali. Kemudian futsal itu peminatnya banyak sekali. Ada ekstra-ekstra tertentu yang biasanya peminatnya kurang. Tapi kenapa menjadi itu saja? Kalau hanya 10 dia Bruder, artinya kan menjadi sangat banyak nanti ekstra di sini. Ini akan ada kaitannya dengan biaya juga. Soal udah itu selain biaya, waktu juga. Kebetulan kami di sekolah ini menggunakan lapangan itu adalah harus dua. SMA dan SMP itu satu kompleks dan menggunakan lapangan yang sama. Sehingga kami misalnya SMP hanya Selasa, Kamis, Sabtu, kemudian SMA menggunakannya hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, seperti itu yang kami alami di sekolah kami, Bruder. Bagaimana ini? Sehingga itu membuat tidak semua bakat atau minat anak itu terakomodasi di sekolah ini, begitu. Itu Mas Eko. Terima kasih. Sorry. Suster, Suster Romana tadi menanyakan 2 hal, Suster. Yang pertama ditujukan pada Pak Endi, ya. Satunya ditujukan pada Bu Derwarto-nya. Untuk Pak Endi dulu ini, kami beri kesempatan tentang kekayaan sekolah tadi menjadi core value yang harus digali betul-betul ya. Monggo Pak Endi. Kadang kita itu seperti tadi, Suster ya, melihat kekayaan itu dari sisi fisik. Tetapi kita dari kemarin dan mau kita tanamkan adalah kepala sekolah yang melihat kekayaan itu bukan hanya dari sisi visual atau apa yang bisa diindra, tetapi justru kekuatan nilai-nilai. Lalu pemberdayaan sumber daya manusia yang seperti kita kemarin bicara tentang antropos gitu tadi. Di mana sih identitas, di mana sih keunggulan manusia di sekitar kita, di mana sih keunggulan anak-anak kita, guru kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa hidup untuk berdampingan dengan budaya di sekitar kita. Suster, ada pengalaman bagus. Ini ada kemungkinan ya, pengalaman bagus. Ada salah satu sekolah Pangudi Luhur itu di dekat kuburan, Suster. Kuburan. Tiap hari anak-anak yang ada di sana itu jalan, dan maaf itu ada beberapa di antara mereka menjadi pengemis. Kepala sekolahnya mempunyai seperti yang diceritakan Bu Derwarto itu. Seperti Bu Derwarto sempat bercerita, bagaimana sekolah itu bukan semata-mata itu mendidik pelajaran, tetapi membuat anak-anak didik itu betah di sekolah. Supaya tidak turun ke jalan maksudnya. Itu kan pemberdayaan yang luar biasa. Dan jangan-jangan dari cara pandang Kuncara Ningrat kemarin soal religiusitas dan spiritualitas, anak-anak di sana karena hidupnya dengan bersama-sama dengan nisan-nisan itu ya, nisan-nisan di kuburan itu lebih religius ketimbang anak-anak sekarang yang melek teknologi, yang mungkin sudah
mengalami sudah kurang kayak percaya dengan adanya nilai-nilai dan Tuhan. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita gali bersama. Pasti ada kekayaan sesuatu di sekolah kita. Begitu, Suster. Dan yang kedua, mohon diteruskan Bu Derwarto. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Endi. Monggo Bu Derwarto bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan Suster Romana. Buder masih di mute, Buder. Mikrofonnya Buder masih di mute. Soal minimal 10 orang, soal minimal 15 orang, itu pilihan. Suster bisa menentukan yang lain sesuai dengan kondisi. Tapi prinsipnya kegiatan yang kita buat itu mesti menjawab kebutuhan anak. Itu diusahakan semaksimal mungkin. Nah, kalau fasilitasnya terbatas, di dunia sekarang ini, apa iya kegiatan ekstra itu selalu berbasis fisik lapangan? Apa enggak bisa? Suster pasti punya yang namanya lab komputer. Bisa enggak komputer itu digunakan untuk kegiatan ekstra? Desain grafis misalnya, edit video, dan lain-lain. Itu kan juga bisa. Ya, perpustakaan kita, apakah penggunaannya seperti apa? Bisa enggak anak-anak yang punya bakat sastra dilatih menulis, lalu produknya jelas? Kalau sekarang kan kita punya panggung YouTube, ya toh? Punya panggung YouTube, video yang mereka buat diupload ke YouTube, ya toh? Kita kendalikan berapa yang nonton, kita share, ya kan, seperti itu. Yang punya bakat sastra, kita juga punya sarana yang cukup baik menurut saya. Jadi tidak selalu berbasis lapangan. Yang ini saya katakan bahwa 10 peserta kegiatan ekstra harus dilayani, itu hanya ingin supaya kegiatan ekstra itu tidak monoton itu saja. Ekstra produknya jelas. Kalau ekstra tari, kalau di Jawa ada ekstra tari tradisional atau tari modern terserah. Produknya jelas, anak harus main di panggung. Main di panggung itu istilah. Bisa pentas seni, penutupan kegiatan ekstra. Di halaman sekolah, silakan kamu joget, teman-teman nonton. Bisa tari itu di taman kota. Bawa tip sendiri, taman kota, kamu nari silakan. Wong kamu sudah belajar kok. Nah, itu bisa. Kita tuh kan punya banyak energi. Di tetangga sekolah, di tengah kota ada alun-alun. Ya anak-anak suruh pentas di sana. Saya sudah praktek masalahnya. Pentas teater di halaman gereja. Ya toh? Pentas teater juga pernah di taman kota lama kalau di Semarang namanya. Terserah orang mau nonton ya boleh. Kami hanya mau mengapresiasi anak sudah latihan, kamu harus pentas. Itu aja. Itu banyak energi yang bisa kita maksimalkan. Nggak usah berbiaya mahal. Ya, basket juga harus ada produknya, lomba, pertandingan. Seni juga harus ada produknya, pentas. Kalau bisa diorganisir sewa gedung kesenian, is oke aja. Saya juga pernah konser musik di RRI, sewa gedung. Bagus, teater juga pernah seperti itu. Macam-macam saya coba. Ternyata anak-anak itu lebih gembira dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Pelajaran matematika di kelas itu lebih banyak kegembiraannya kurang, Bang. Nah, itu. Pendidikan sosialnya saya bangun di sana. Pengalaman saya bisa. Lalu terkait dengan potensi atau apa? Bapak Ibu kan ahli di budaya masing-masing. Aku kenalnya budaya Jawa. Ya. Budaya Batak seperti apa? Bapak Ibu yang tahu. Aku nggak bisa memberikan solusi bagaimana orang Batak mendidik anak-anaknya. Nah, orang Jawa aku tahu, mereka itu kadang-kadang malu-malu kalau mau maju pentas ini dan itu. Saya fasilitasi. Energinya mereka punya duit, anaknya pinter. Loh kenapa? Masa uang 1 juta, 2 juta untuk pentas anak-anaknya nggak mau? Ngomong kosong. Ya pandai-pandainya aja kita mengelola mental psikologis orang tua.
Mana ada orang tua yang nggak bangga anaknya pinter, pentas di panggung, mendapat aplaus tepuk tangan dari banyak orang. Nggak ada. Semua orang tua pasti bangga dengan kondisi itu. Itu aja yang kita dorong. Kenapa kita egois, sok hebat, bisa mengelola, mendampingi anak-anak oleh sekolah? Enggak, kita jangan egois. Ya, orang tua punya energi, punya uang, punya hati, perasaan ingin bangga anaknya tampil di depan panggung. Kenapa itu tidak kita mainkan perasaan itu? Kenapa malah kita ambil alih? Jangan, jangan. Makasih. Terima kasih Bu Darwarto yang sudah menyampaikan sharingnya pada kita semua, utamanya secara khusus Suster Romana Pane yang tadi menyampaikan pertanyaan begitu. Gimana Suster? Semakin jelas ya Suster ya? Ya, terima Semakin kasih. jelas, ya. Terima Baik. kasih. Semangat Suster untuk mewujudkan itu semua ya, untuk mengembangkan potensi bakat minat siswa, ya. Terakhir Pak, terakhir. Nggih, monggo Bu Der. Ciptakan keramaian di sekolah kita. Ciptakan keramaian di sekolah kita. Saya nggak tahu, mampu nggak menciptakan keramaian dengan aktivitas yang positif. Kalau sekolah kita sepi, menuju kematian. Kalau kita mampu menciptakan sekolah itu sibuk, itulah kehidupan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Der Warto. Semakin meneguhkan kita semua optimisme untuk membangkitkan gairah sekolah-sekolah Katolik di tengah paradigma saat ini, bagaimana kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kadang tidak berpihak pada sekolah-sekolah Katolik, tetapi kita punya komitmen bersama untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan dalam diskusi-diskusi dan juga kegiatan yang lain. Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster, tidak terasa waktu kita dari pukul 9 sekarang mendekati pukul setengah 12. Nih. Kelihatannya ini isi di dalam perut kita sudah mulai keroncongan ini, Bruder, Suster, Bapak, Ibu ini ya. Kelihatannya sih di dalam kamera senyum-senyum begitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau meninggalkan off-cam begitu kok nggak enak gitu ya. Baik, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, kami menyadari bahwa ini jam makan siang, maka kita istirahat sejenak untuk kegiatan training of trainer ini. Nanti akan kita lanjutkan mulai pukul 1 kembali. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada Bruder, Suster, Bapak, Ibu untuk jangan lupa mengisi presensi hari ini, ya. Pada pertemuan diklat pagi ini sampai siang, minta tolong Suster, Bruder, Bapak, Ibu untuk segera mengisi presensi. Dan sebagai akhir, mari kita kasih aplaus untuk dua narasumber kita dan kita semua yang hadir di dalam trainer of trainer secara virtual ini. Ya, luar biasa, Suster, Bruder, Bapak, Ibu adalah orang-orang yang hebat, selalu menginspirasi. Mudah-mudahan kita bisa menginisiasi program organisasi penggerak ini sehingga bisa dijawantahkan oleh seluruh SDM yang ada di dalam paguyuban Suster, Bapak, Ibu dan di sekolah masing-masing, utamanya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa kita. Baik, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kami mohon semuanya untuk on cam. Bu Rina akan memandu untuk mengambil ini ya, gambar ya, difoto dulu ya. Minta tolong Bu Rina, ya, biar ada kenang-kenangan ya. Baik, Bruder, Ya. Suster, Ibu, Bapak, kita akan berfoto bersama. Silakan semuanya menghadap ke kamera dan Ya. tersenyum. Ayo, Suster. Senyum, Suster. Oke. Bruder, Baik. Bapak, Ibu, 1, semangat. 2, 3. Baik, saya. Oh, nggak terasa ya, Bu Rina ya? Oh, begitu. Oh, nggak terasa ya. Mungkin sudah jam makan siang ya. Oke, sekali lagi, Ji. Oke, sekali ya. lagi, baik. 1, 2, 3. Sudah, Bu Rina? Terima kasih, Bruder, Terima Suster, kasih. Ibu, dan Terima Bapak. kasih. Selamat Bruder, siang, Suster, Ibu, dan Suster, Bapak. Bruder, Bapak, Ibu Sampai berjumpa semuanya. lagi. Jumpa Semoga lagi perjumpaan nanti kita jam selalu 1. bermakna. Sampai berjumpa lagi nanti Sampai pukul berjumpa 1. di sesi 2. Terima Terima kasih. kasih banyak, Tuhan Suster. memberkati, Suster, Bruder, Bapak, Bapak, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu Darwarto, Mas Endi. Sami-sami, Pak. Izin live ya. Yeah.